Seorang yang beriman kepada Allah punya panduan hidup. Punya panduan hidup. Dia tahu mana boleh, mana nggak boleh. Kapan dia harus memulai, kapan dia harus mau menyelesaikan. Dia tahu bagaimana dia menjaga hubungannya, baik dengan manusia, baik dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia tahu di dunia ini ada kehidupan sebentar. Dia akan laluin dan akan ada hisab hari kiamat, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu asalnya dari Adam, Adam dari tanah, dan kita ini semua manusia penghuni surga. Kemudian karena adanya pelanggaran dari ayah kita Adam alaihissalam, kemudian kita diturunkan sementara di dunia dan kita akan kembali ke sana. Tapi kembali ke sana Tuhan kita Allah sudah menentukan yang kembali yang patuh, yang kembali yang menjalankan hukum-hukum, gitu kan? Seperti itu. Yang meninggalkan, yang melanggar, ya, maka pasti akan masuk ke neraka, tidak kembali ke surga. Jadi sudah dijelaskan, orang yang beriman punya panduan itu. Beda dengan orang yang tidak beriman, tidak ada panduan hidupnya. Dia nggak tahu mana boleh, mana nggak boleh. Saya pernah jelaskan, kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu ada seseorang bernama Ihya Abul Madhi, syair Arab yang terkenal, menyusun ratusan syair. Selama dia hidup semuanya menolak tentang ada Tuhan namanya Allah. Semuanya. Mana Tuhan kalian Allah itu? Perlihatkan kepada saya mau ngomong sama dia, dan beragam macam hal yang dia ucapkan. Terakhir subhanallah sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 pepatah syair yang membantah syair-syair dia sendiri. Dia mengatakan, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, saya tidak tahu dari mana asal saya. Fawajadtu amami tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Kalau saya asal dari ibu saya dari siapa? Ibunya lagi, ibunya dari siapa lagi? Dan seterusnya. Mana awalnya nih? Dan siapa dari mana sebenarnya asalnya? Siapa yang ciptakan? Dia bingung. Lalu dia bilang, saya waktu lahir di muka bumi, saya menemukan sebuah sistem. Saya mau tidak mau harus saya laluin. Seperti misal fungsi-fungsi anggota tubuh. Hidung, mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, lidah untuk mengecap, bibir untuk mengucap, tangan untuk menjama, kemaluan untuk mengeluarkan ya sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, atau kaki kita juga melangkah dan seterusnya. Maka ini fungsi dan tidak bisa dialihfungsikan. Nggak bisa orang makan dengan matanya, nggak bisa orang melihat dengan kupingnya, nggak bisa orang ya menghirup misalnya ya dengan tangannya dan seterusnya. Maksud saya di sini menghirup udara. Jadi tidak bisa dialihfungsikan. Ini ada sistem. Mau tidak mau harus dilaluin. Belum di luar tubuh, fenomena alam, malam dan siang. Siapa yang bisa menahan malam dan siang itu? Kalau siang begini datangnya harus berlalu. Semua ini hanya bisa melaluinya. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa menolaknya. Sebuah fenomena dikatakan sistem. Manusia semuanya bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian tua, kemudian mati. Semuanya sama. Dari mana sistem ini? Sistem raksasa yang sangat sistematis, yang nggak bisa ada yang bantai. Kemudian dia bilang, lastu adri. Saya benar-benar nggak tahu. Atawilun hayati am qasir. Hidup saya masih lama, masih panjang atau sudah pendek. Saya juga akan mati nggak? Kalau saya mati, apakah saya mati nanti seperti orang-orang yang sudah mati terdahulu sebelum saya? Lalu dia bilang, kalau saya pun mati, ada apa setelah kematian itu? Ada sesuatu kah di belakang sana? Dia bilang lagi, lastu adri, saya benar-benar bingung, saya benar-benar nggak tahu. Kemudian dia bilang lagi, dia mengatakan, kalau saya berbuat baik, siapa yang akan menilai itu perbuatan baik? Dan siapa yang akan memberikan balasan imbalannya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang memberikan penilaian kalau itu buruk? Dan siapa yang akan menghukumnya? Dia bingung terus. Kemudian dia mengatakan lagi, lastu adri, saya benar-benar bingung, saya benar-benar nggak tahu. Ini pada saat dia diranjang kematiannya. Selama dia hidup, ribuan syair membantah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia bingung sendiri dengan keadaannya. Lalu kemudian sebelum dihembuskan nafas terakhir, dia mengatakan, amli hadza lugzun halun amla. Apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Lalu kemudian dia meninggal dalam kondisi bingung, tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, siapa yang menentukan baik atau buruk dan apa balasannya, dan kalaupun dia mati apa setelah kematian, dan seterusnya. Berkecamuk dalam kondisi tidak tahu. Orang yang beriman kepada Allah jelas tahu dari mana asalnya. Adam, surah Al-Baqarah panjang lebar menjelaskan
penciptaannya, bagaimana malaikat disuruh sujud, diciptakan Hawa, kemudian terjadi makan buah khuldu di surga, kemudian turun di bumi, kemudian apa saja yang Allah perintahkan sementara di bumi yang merupakan syariat, mana boleh, mana nggak boleh. Kemudian nanti di kematian sudah diceritakan prosesnya, kembali untuk menuju ke akhirat, pintu yang akan dilalui kematian itu. Kemudian ada timbangan, ada alam barzah, ada timbangan amal hari kiamat, baru kemudian kembali ke surga atau naudzubillah yang membangkang ke api neraka. Jadi ini sudah jelas bagi orang yang beriman. Dari awal asal dia dari mana dan apa akhir daripada semua kehidupan di muka bumi ini. Semua alam semesta ini yang kita kenal dengan kiamat, kita akan kembali ke sana. Orang yang beriman punya jelas panduan hidup. Sementara orang yang tidak beriman tidak punya semua itu.